korban, jadi tumbal juga di sana. Bukan jadi korban. Allah udah tetapkan mereka itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tuh, ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi penghuni aslinya ya ada bang neraka itu ya. Jadi kalaunya penghuninya sudah mau masuk ya ditempatkan di dalam neraka, maka ya diangkatlah yang muslim tadi, gitu maksudnya. Nah, gitu. Definisi penghapus dosa teman-teman muslim itu nggak ada, bukan penebus dosa. Di situ nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa, bang. Itu penghapus dosa itu Nasrani itu jadi tumbal. Nasrani Bukan, di situ nggak ada masalah menebus dosa, nggak ada. Di situ masalah siksa neraka masalahnya. Iya, jadi artinya kami yang menyelamatkan teman-teman Pak Ustadz dari siksaan dari neraka itu karena kami yang menghapus. Makanya dengarkan ya. Oke, baik, silakan. Dengarkan, orang kafir, Nasrani dan Yahudi, ketetapan Allah tempatnya di neraka, gitu. Ya, tempatnya udah disediakan Allah di neraka. Selama mereka itu belum menempati di neraka, ada muslim yang menempati tempat mereka. Maka Allah berikan pemilik tempatnya digantikan dengan muslim tadi. Jadi menebusnya nebus tempat, bukan tebus dosa. Ditukar. Karena apa? Karena Allah sediakan ya neraka itu untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Berarti tadi tulisannya kurang lengkap ya, karena nggak ada berbicara tempat di sini. Nih ya, nih. Inilah penebusmu dari siksa api neraka. Iya. Iya. Kalaunya udah neraka ini, bang ya, neraka ini menunjukkan satu tempat siksaan ya. Iya enggak, penebus gitu. Neraka itu sebuah tempat penyiksaan. Oh ya, baik. Berarti begini Pak Ustadz, ternyata kan kalau kita merujuk data-data surat Maryam 7172 dikatakan bahwa teman-teman yang muslim khususnya akan berkunjung dulu di neraka. Itu berapa lama? Kalau Maryam 71 itu kepastian Kristen masuk neraka itu. Loh, itu merujuk kepada muslim itu. Oh, bukan. Kalau Maryam 71 merujuk kepada Kristen itu. Lah. Kok teman-teman Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Alif bilang itu muslim dulu. Ya, itu melewati jembatan rambut di belah disuruh lewat gitu. Dengan menari-nari atau bagaimana gimana? Mau saya jelaskan nggak? Silakan jelaskan kepada kita. Kata Anda kan Maryam 71 tadi itu ya. Iya. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak melewatinya, tidak mendatanginya, yaitu neraka. Itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu, betul? Iya. Jadi Tuhan tetapkan untuk masuk neraka muslim. Iya, minkum. Di situ ada nggak Allah menyebutkan umat Islam? Kalau Anda merasa orang. Wa minkum. Nah, kan kayak gitu. Tidak ada seorang pun. Kalau Anda merasa orang, apapun agama Anda melewati neraka, kecuali Anda ngaku Anda adalah hewan, baru nggak lewat gitu. Kalau Anda ngaku adalah orang, mau agama apapun, semuanya pasti melewati neraka gitu, mendatangi neraka. Tunggu dulu, ini dirujuk kepada siapa? Ke muslim atau ke semua orang? Baik. Nah, jadi di situ bang, kita memahami konteksnya dari beberapa tafsir gitu ya. Kalau tafsir betulnya itu dirujukan kepada sahabat Nabi. Oke? Oh, ini sahabat Nabi kan untuk Nabi. Kepada sahabat Nabi. Ya, diceritakan ya semua orang akan melewati sirat. Itu tafsir secara tafsir ya. Saya paham tafsirnya dalam kepala gitu. Tapi kenapa saya katakan kepada Anda itu adalah jaminan Kristen masuk neraka? Karena kosakata kum itu ya bang ya, kosakata kum selain kepada
Nabi, sahabat Nabi, kosakata kum bisa kita pakai global gitu. Nah, Kenapa global. bisa mengatakan demikian? Iya, Untuk karena global. yang dimaksud kum adalah domir, Bang. Ya, gitu. Domir itu dalam universal. bahasa Arab. Jadi kalaunya kita ingin contoh mengucapkan assalamualaikum. Nah, kum kan gitu. Untuk mereka gitu. Domir untuk mereka. Kalaunya kita mengucapkan satu saja, assalamualaika. Ah, gitu bahasanya. Nah, makanya jadi kum begini. itu, kalau Anda merasa masih orang gitu ya, kalau Anda merasa masih orang, Anda pasti mendatangi neraka. Nggak pandang urusan agama Iya, gitu. artinya begini, oke, ini kan saya yakan ini nggak pandang agama Islam, Buddha, Hindu, semua orang kan di sini. Baik. Artinya begini, ternyata juga Muslim ya masuk di situ. Semua Bang yang namanya manusia, bukan cuma Muslim, manusia, makanya Artinya, disebutkan begini, orang. tunggu dulu. Berarti kan tidak ada jaminan untuk masuk surga. Sebentar dulu Bang ya, di Makanya situ kan silakan, kita ya. tidak ada bawa agama dulu gitu. Kalau yang ngakunya orang pasti mendatangi neraka, oke? Ya, silakan. Nah baik. Nah sekarang kosakata mendatangi neraka, Bang, mendatangi itu belum tentu masuk. Mendatangi neraka, emangnya neraka itu seperti apa? Silakan. Oh ya sudah, coba kayak gini Bang, Abang mendatangi laut, Abang masuk laut gitu. Oh, berarti di pinggirnya neraka. Ya kayak gitu. Nggak mungkin kan ketika Abang mendatangi laut, Abang masuk laut, nggak mungkin. Gitu. Berarti di pinggirnya neraka itu ada Atau apa? kayak gini, Ada apa? Bang, Abang mendatangi kubur. Apakah Abang masuk kubur? Kan kagak. Kan Tunggu, Pak gitu. Ustadz. Kalau Pak Ustadz pakai analogi begitu, ya datang ke kubur, kecuali Iya, kalau Pak Ustadz makanya bilang mendatangi begini. kubur Apakah bukan kalau berarti datang masuk ke- kubur, mendatangi neraka bukan itu berarti kalimat masuk Pak Ustadz tidak neraka. sah. Oh, Oke? berarti ini nggak masuk neraka. Kristen juga nggak masuk neraka. Coba ada lagi ayat selanjutnya kan tuh. Kata Anda 7172. Jadi semua manusia tanpa pandang agama mendatangi neraka. Kan kayak gitu. Ya, semua mau agamanya Hindu, Buddha, Katolik, Islam dan yang lainnya semua. Pokoknya yang ngaku manusia kecuali ngakunya monyet gitu ya. Kalau monyet kagak melewati, kagak mendatangi neraka karena monyet bukan orang, dia hewan gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi di situ Allah katakan di ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," dan Allah menyelamatkan orang bertakwa. Oke? Betul nggak? Jadi menyelamatkannya bertakwa itu seperti apa definisinya, silakan. Siapa yang bertakwa? Buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi di situ Allah akan menyelamatkan umat Islam. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah menyelamatkan umat Islam. Wa nadzaru bentar Bang, jangan sepotong-sepotong gitu ya. Oke, baik. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Dan Allah membiarkan orang zalim di dalam neraka dengan keadaan berlutut. Atau ayat selanjutnya. Jadi Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang zalim di neraka dengan keadaan yang Cara berlutut. Allah menyelamatkannya bagaimana itu? Karena ada data yang mengatakan bahwa itu mereka yang berdosa, yang dosanya banyak itu disiksa, diazab, kulit diganti. Bentar Bang, nanti itu kita ke seperti situ ya. Boleh? Oke, baik. Silakan. Jadi gini Bang ya. Siapa yang dimaksud orang zalim di Maryam 72, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Dan Allah membiarkan orang zalim
ya di dalam neraka dengan keadaan tersungkur. Coba Anda buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Siapa orang zalim yang dimaksud? Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir itulah orang yang zalim. Kekafiran mereka gara-gara apa? Baca salah satunya kekafiran mereka Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi Maryam 71 dan 72, kira-kira Bang ya, agama apa yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1? Apa agamanya? Tuhan 3 dalam 1. Sungguh telah kafirlah. Ini orang kafir nih yang kafir Allah itu ya. Esa, Allah itu Esa. Ya. Yang kafir ini kata Allah yang mengatakan Allah 3 dalam 1, agamanya apa? Ya, Kristen. Allah itu Esa. Artinya apa? Di Maryam 72, wa nadzaru zalimina fiha jithiya, dan Allah membiarkan Kristen di dalam neraka dengan keadaan berlutut. Oke, cuman Udah saya bilang Bang ya. Udah saya bilang di situ itu jaminan Kristen masuk neraka. Maryam 71 itu udah saya rincikan tuh satu-satu tuh. Oke, itu pemahaman Pak Ustadz ya. Begini. Cuman yang saya mau coba tanyakan begini, karena di dalam teks tersebut aku lupa di mana, mungkin Pak Ustadz bisa bantu ya. Mengatakan begini ya, itu masuk neraka dulu, muslim akan disiksa, di kulit ganti kulit, lalu insya Allah itu akan masuk surga. Itu bagaimana dengan data itu? Maksudnya berapa lama itu disiksa dosanya dulu di neraka? Lalu ada nggak data mengatakan setelah aku siksa engkau di neraka untuk penebus dosa-dosamu, ya penghapus dosa-dosamu, maka engkau kuangkat ke surga? Ada nggak data demikian? Bang, jadi muslim lain bisa mengangkat muslim lainnya dari neraka, ada hadisnya. Saling angkat-angkatan ya? Ada, ya memberikan syafaat, ada, bisa gitu. Oh, berarti itu diangkat itu maksudnya mereka sama-sama terbang atau bagaimana? Oh, enggak terbang atau seperti apa, kan saya belum mengalaminya, kan kayak gitu. Itu kan konteksnya surga neraka, masalahnya kan untuk waktu yang nanti, kan kayak gitu. Waktu yang dihadap bukan sudah terjadi. Sorry Pak Ustadz. Kenapa saya terus kejar? Karena kan dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu bukan maunya Anda, tapinya gitu. Segala sesuatu maunya Anda, bukan. Aku dari tadi nggak maunya saya. Iya. Begini, sorry. Pak Ustadz, kita ini dalam ranah akademik, kita sedang mempresentasikan data, membandingkan data A dengan data B. Begitu maksudku begini. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata di Muslim juga nggak ada kepastian masuk surga, karena nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan karena disiksa dulu di neraka dan tidak ada data yang mengatakan bahwa langsung diangkat ke surga. Nggak ada data demikian. Anda salah berarti, salah bertanya. Seharusnya Anda menanyakan penghuni neraka ini seperti apa. Seharusnya Anda bertanya seperti itu. Penghuni neraka itu ada 2 jenis. Karena rujukan data tadi semua orang termasuk nggak pandang agama. Ternyata di data surat Maryam 71 menunjukkan data di sana bahwa semua orang mendatangi neraka. Nah, saya berangkatnya dari sana, rujukan saya dari sana, Pak Ustadz. Nah, kalau di teman-teman, menurut penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa mereka ya akan diselamatkan ketika beriman kepada Allah itu. Cuman kan belum ada kepastian itu seperti apa, karena kan ada penebusan dosa di sana, dicuci dulu di neraka dosanya. Baik itu. Bang, ya, nih saya jelaskan kepada Anda ya tentang masalah itu. Ya, kenapa dicuci dulu di neraka? Ya, orang yang melakukan dosa besar dicuci dulu di neraka. Seharusnya, Bang ya, Anda tanya di dalam pemahaman Islam seperti apa penghuni neraka itu? Penghuni neraka itu ada 2, Bang.
Satu, penghuni tetap atau yang kekal gitu ya. Kedua, penghuni yang cuma dihukum karena dosa besar. Gitu. Bedakan ya. Bedakan. Sekali lagi, penghuni neraka itu ada penghuni tetap ya. Penghuni tetap, dan penghuni neraka itu adalah yang kedua jenisnya yang tidak kekal, yang bisa diangkat, yaitu mereka yang melakukan dosa-dosa besar gitu. Jadi siapa penghuni yang kekal? Kafir dan musyrik. Lalu siapa yang disiksa dalam neraka? Yang disiksa dalam neraka adalah pelaku pembuat dosa besar. Oke? Itu Nah, muslim ketika juga, mereka gini, ketika mereka tidak menyekutukan Allah, tapi mereka bermaksiat ya, maka Allah akan hukum di neraka. Lalu ketika dihukum itu sampai batas berapa lama kan kita nggak tahu, itu urusan Allah gitu ya, karena saya nggak ada waktu kan nggak bisa saya jelaskan di dalam neraka kan gitu ya. Waktu nggak ada jam dinding dalam neraka masalahnya kan gitu. Iya, makanya dia Islam tapi dia pelaku dosa besar ya, ibaratnya kayak gitu. Dia dimasukkan ke neraka. Lalu berapa lama Allah menghukumnya atas kesalahan dia, maka akan diangkat gitu. Itu adalah penghuni yang jenisnya tidak kekal, karena api neraka diharamkan memakan jasad yang di dalam hatinya ada setitik iman gitu. Ya, gitu Bang. Oke, baik. Jadi yang penting itu beriman kepada Allah serta Rasulnya, yang penting seperti itu. Jadi kalaunya masih ada iman di dalam hatinya, maka neraka tidak akan menjilatnya, gitu. Oke, boleh saya tanya pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri seandainya besok pagi meninggal, itu masuk surga atau masuk neraka? Bang, saya ini bangnya umur tidak tahu. Bisa saja saat live atau setelah saya live kan kayak gitu. Janganlah Pak Ustadz, kita masih. Kan kayak gitu, saya nggak tahu. Aduh, kasihan Pak. Betul nggak? Karena Iya, apa? Yang memegang jiwa saya, yang memegang ruh saya, Tuhan saya gitu. Bisa aja setiap saat dia mau dia ambil saya gitu. Gitu. Iya, maksudnya Pak Ustadz bisa memastikan Pak Ustadz sendiri masuk surga atau masuk neraka? Bang, kalau yang untuk masalah surga atau neraka, saya jawab pribadi nih ya, terserah Tuhan saya. Baik. Terserah Tuhan saya. Jadi belum ada karena apa? kepastian, Saya Pak Ustadz? itu orang yang berserah diri, saya itu muslim gitu. Saya itu muslim, Bang. Orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan saya mau tempatkan saya dimanapun, ya saya hanya bisa berserah diri kepada Dia gitu. Oh iya. Tetapi saya merujuk kepada kesimpulan ternyata Muslim bahkan termasuk Pak Ustadz tidak dapat memberikan kepastian khususnya narasi edukasi bahwa Islam itu masuk surga karena masih ada di dalam kalau yang pertanyaan. namanya Islam, Bang, itu pasti masuk surga. Kenapa? Ada dalilnya. Loh, Pak Ustadz Kullu tadi ummati mengatakan itu yadkhulunal jannah. Bentar. Enggak. Oke, baik, silakan, sorry. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga, itu dalilnya. Tapi ketika saya tanya Pak Ustadz bilang tergantung Allah. Berarti nggak ada kepastian. Bang, masuk surga itu karena rahmat Allah. Oh iya, nggak ada kepastian berarti kan? Bukan nggak ada kepastian. Kalau rahmat Allah untuk umat Islam itu pasti gitu. Yang tidak diberikan rahmat oleh Allah hanyalah orang-orang kufur dan orang-orang musyrik. Gitu. Apa itu kufur dan musyrik? Kufur orang kafir dan musyrik yang menyembah selain Allah, dia tidak akan berikan rahmatnya untuk mengantarkan ke surga, tapi malah disiksa dalam neraka. Gitu. Pak Ustadz percaya dengan hadis jilid 3152 dikatakan di sana bahwa hadis Maryam, teman-teman. Iya. Hadis Maryam yang dipakai. Maryam atau apa itu? Hadis atau Maryam itu? Saya minta konfirmasi saja. Anda harus tahu dulu ya. Kalau Anda menemukan seperti itu, satu, tidak ada perawi hadis kami namanya Mutiara, nggak ada.
Enggak, begini. Perawi Pak hadis Ustadz, kami enggak. itu Enggak, ya begini, Ibnu kalau salah Majah, di- Tirmizi, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Abu Dawud. Kagak Oke, ada mutiara, Maksudnya nggak begini. ada gitu. Maksudnya begini, Nah. saya itu kalau salah diluruskan karena kan itu ranahnya iman Pak Ustadz. Tetapi ada teks yang ketika kita berbicara keselamatan tadi, yang seperti yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz itu tergantung Allah ya. Dan juga saya tiba-tiba teringat dalam pikiran saya bagaimana Muhammad mengatakan bahwa nyawanya Muhammad itu ada di tangan Ishak putra Maryam. Itu mana dalilnya? Itu hadis jilid 5 nomor 1. Bang, udah saya bilang. Yang namanya mutiara itu bukan perawi hadis. Ya, coba jelaskan karena kan Itu banyak yang- adalah hadis bikinan ya, Oh, itu bikinan. bikinan. Iya, bikinan orang yang tidak jelas gitu ya. Oh. Di tahun 2002 gitu katanya. Oh, 2002. Hadisnya aja umur hadisnya tahun 2002. 2002, iya 2002 umur hadisnya. 2002, Apa Pak? saya pikir ini? Itu baru itu beneran, itu baru dibuat 2002. Iya, nggak ada hadis keluaran tahun Coba 2002. coba dipresentasikan datanya kepada kita Pak Ustadz supaya untuk mengedukasikan teman-teman supaya tidak salah paham kan begitu. Kalau itu memang buatan terbitan 2022 2002 silakan. Mana? Ya, supaya nggak terjadi kesalahpahaman, tapi saya harap Pak Ustadz bisa ngerti maksud saya kan begitu. Ya teman-teman jangan lupa tap-tap ya, follow. Saya pernah baca itu bang. Nih kan yang anda Ya, maksudkan. itu. Ya supaya kita nggak ada terjadi Iya. kesalahpahaman kan begitu. Mana ya? Ini kan Oh, ya. hadis Maryam ini. Iya. apa apa sih teman-teman hadis Maryam ya? Saya ya kita buka Iya ya. makanya nggak apa-apa. Silakan edukasi kepada kita. Apa ini hadis Maryam? Ini nggak jelas webnya. Cari yang lain ya. Apa? Tekstual Arabnya aja nggak ada bang. Oh, teks Arab tidak. Setelah ada, ya. ditelusuri hadis tersebut hadis palsu ya, Muslim Siapa yang jilid buat 3 itu? nomor 152 palsu atau juga disebut hadis maudu. itu Arabnya palsu, pun ya? nggak ada teman-teman ini. Saya carikan coba Arabnya dulu ya. Bentar benar. Kayak gimana sih ya? Memang dasar kaum terjemahan ini kocak kali ya. Oh, nah itu siapa yang Ini bang yang buat tuh ya. Namun ya, benarkah ya nih napas hidupku di dalam Isa putra Maryam, mutiara hadis ya tahun 2002 jilid 3 nomor 152 teman-teman. Oh, jadi itu di dalam. Iya. Oke, Aduh. begini Pak Ustadz, karena saya kan ini kan kita beda iman. Maksudnya Bang, ini posisi saya kan jelaskan bertanya. dulu ya Bang ya. Satu, nggak ada Oke, perawi kami namanya Mutiara, nggak ada ya. Perawi hadis itu nggak ada namanya Mutiara, nggak ada ya. Yang pertama Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan An-Nasai atau Musnad itu yang Ahmad, diakui Sahih ya? Bukhari dan Muslim, banyak ya perawi hadis, nggak ada Mutiara gitu ya. Mutiara nggak ada ya. Emas Ya. ada tapi. Nah, Bang, terus nggak ada juga ya hadis itu keluaran 2002 gitu. hadis apa Kak? Keluaran 2002, teman-teman. Iya. Iya. Terus lucunya di sini, Bang, ini pakai jilid gitu loh. Kok astagfirullah hadis pakai jilid? Oke, baik. Oke, Pak Ustadz. Begini. Ini kan artinya begini. Ini kan edukasi, konteksnya nuansa Iya. edukasi, salam toleransi. Nah, ketika saya mendapat penjelasan dari Pak Ustadz, ya sah-sah saja itu karena kan Iya, memang sah-sah ada aja. penjelasan. Artinya kan Anda nggak perlu lagi termakan hoax nantinya gitu. Iya, itu. Nah, sebenarnya itu maksudku begini. Saya coba juga mengkonfirmasi data yang Pak Ustadz sampaikan itu adalah ciptaan ini juga hoax ini. Ya, karena nggak ada data demikian. Maka kalau Pak Ustadz angkat tema ini lagi, maka Pak Ustadz mengabarkan hoax.
kepada semua publik. Nah, itu tidak benar. Itu maksud Saya kan ada punya dasar tadi Wahyu 3:14 tuh. enggak, kan saya sudah menjelaskan. Tapi Pak Ustadz nggak mengerti konteks itu. Makanya kan saya bilang, untuk bisa mengerti teks demi teks dalam Alkitab, maka hati-hati. Ada yang namanya prosedur metodologi yang harus dikerjakan. Jadi nggak boleh sembarang seperti baca koran. Itu maksudku Pak Ustadz. Saya menghargai iman Pak Ustadz. Salam toleransi. Tapi Baik Bang, Bang saya boleh tanya background sedikit nggak? Iya, silakan, Dalam keagamaan Anda seorang pendeta atau bukan gitu? sampai sekarang tetap dalam panggilan saya pendeta. Baik. Pak Ustadz. Kalau Anda pendeta, boleh saya bertanya satu hal? Oh, 3 hal lebih juga boleh Pak Ustadz. Baik, Demi Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz Yusuf ini Enak baik. ya sama Pak Pendeta ngomongnya gitu ya. Makanya kita bahas itu satu-satu gitu, satu-satu jangan nyebrang. Kalau kita bahas Islam, Islam aja. Kalau Iya, Bible, Bible makanya aja kita gitu belum- maksud saya. Ini kita coba fokus bahas Islam malam ini, besok fokus bahas Kristen. Boleh Atau kalau mau- kayak gitu. Anda atau bisa mau- live nggak? Anda bisa live nggak? Bisa Pak Ya Ustadz. udah saya follow Anda dulu. Nanti Anda Oke, buka siap, live saya. biar kita bisa pegang ngomongnya 5 menit gitu. Oke, baik. Pak Ustadz,